Halo, nama saya Budiantoro, mahasiswa Universitas Sabar Asia, Prodi Sistem Informasi, semester 1. Kali ini saya akan membahas tentang penelitian analisis proses bisnis pada perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK. Belakang, analisis proses bisnis adalah suatu rangkaian proses untuk mempelajari dan mengevaluasi suatu bisnis atau organisasi. Ilmu analisis proses bisnis ini sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sebuah kegiatan bisnis dan bertujuan untuk memberikan hasil akhir yang lebih baik dan juga untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin. Oke. Subjek analisanya ini adalah suatu organisasi atau bisnis yang bergerak di bidang beverage atau lebih tepatnya air minum dalam kemasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan analisis proses pada suatu bisnis yang bergerak di dalam bidang air minum dalam kemasan, dan juga mendeskripsikan apa saja yang terjadi dalam proses bisnis tersebut dan mengenali siapa saja yang terlibat dalam proses bisnis ini. Selanjutnya, metode penelitian yang saya pakai adalah studi pustaka. Di sini saya meneliti atau mencari pemahaman tentang analisis proses bisnis berdasarkan materi-materi yang saya dapat dari perkuliahan oleh dosen Ibu Gesa. Kedua, dengan wawancara. Wawancara ini saya mewawancarai beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi-informasi terkait proses bisnis tersebut. Dan yang ketiga, saya survei ke lapangan untuk bisa meneliti lebih dalam bagaimana proses di lapangan terjadi. Oke. Mulai dari pengenalan bisnisnya. Air minum dalam kemasan atau AMDK adalah suatu bidang bisnis di mana sebuah kelompok organisasi melakukan sebuah proses untuk menghasilkan produk air minum yang berada di dalam kemasan, seperti cup, botol, dan galon. Organisasi ini mengupayakan agar dapat memberikan air minum yang sudah dapat langsung dikonsumsi tanpa harus dilakukan pengolahan lagi atau mungkin dimasak lagi, tapi air minum ini nanti bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen. Seperti itu. Kita mulai dari proses bisnisnya. Yang pertama adalah dari input. Proses bisnis inputnya dengan gambaran BPMN kurang lebih seperti ini. Di sini kita mulai dari gudang bahan baku. Gudang bahan baku ini melakukan pembelian bahan baku dan mengirimkan permintaan ke kantor pusat. Kantor pusat di sini adalah seorang purchasing atau procurement. Kemudian nanti procurement nanti menghubungi vendor, dan vendor nanti mengirim ke gudang bahan baku, dan bahan baku diterima oleh staf gudang. Nah, setelah staf gudang menerima, mereka akan mengecek apakah barangnya sesuai atau tidak. Jika sesuai, proses akan selesai, dan jika tidak sesuai, akan kembali lagi ke purchasing untuk menghubungi vendor. Oke. Dalam proses input ini, terdapat siapa saja sih yang terlibat? Oke, yang pertama yang terlibat tentunya staf gudang bahan baku. Di sini dia bertugas untuk mengorder dan mengontrol stok bahan baku di sana. Kemudian juga ada purchasing dan juga vendor. Purchasing dan vendor ini saling berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian bagaimana proses ini dijalankan? Yang pertama, staf gudang bahan baku mengirimkan permintaan kepada purchasing.
Di sini akan muncul sebuah dokumen yang namanya purchase request. Kemudian purchasing akan menghubungi vendor terkait. Nanti purchasing di sini bernegosiasi harga dan juga menjadwalkan proses pengirimannya. Kemudian nantinya vendor akan mengirimkan barang sesuai kesepakatan dengan purchasing. Setelah barang diterima, staf gudang akan mengecek. Seperti itu. Oke, kemudian jika proses akan selesai dan jika tidak cocok, kembali ke tim purchasing lagi. Setelah proses input, kemudian ada proses di sini ada proses produksi. Untuk BPNN-nya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 4 divisi yang terlibat. Dimulai dari produksi meminta bahan baku, lalu gudang bahan baku mengirimkan bahan baku, kemudian bahan baku itu tersebut diproduksi menjadi barang jadi. Hasil produksi itu apa layak atau tidak? Jika layak, akan disimpan di gudang barang jadi. Jika tidak layak, akan dimasukkan ke gudang reject dan dimusnahkan. Dalam proses ini, yang terlibat itu siapa aja sih? Yang terlibat yang pertama adalah staf produksi, kemudian ada staf gudang bahan baku, dan ada juga staf gudang barang jadi dan staf gudang reject. Oke, bagaimana proses yang dijalankan? Pertama, staf produksi mengirimkan permintaan kepada staf gudang bahan baku sesuai kebutuhan produksi. Kemudian, staf gudang bahan baku mengirimkan barang sesuai kebutuhannya. Lalu, staf produksi setelah menerima barang dari bahan baku, mereka menjalankan produksi. Nah, jika hasil produksinya itu layak dijual, maka barang tersebut akan disimpan di barang jadi, dan jika tidak layak dijual, akan dikirimkan ke gudang reject atau untuk dimusnahkan. Dimusnahkan di sini adalah produk tersebut apakah akan dimusnahkan secara dibakar atau dihancurkan. Bisa juga jika produk tersebut masih memiliki nilai, kemungkinan akan dijual. Setelah dipecah-pecah akan dijual berdasarkan barang-barang bahan bakunya itu. Kemudian proses output atau hasil produksinya. Hasil produksi di sini nanti ada 4 orang lagi di sini yang terlibat. Ada pelanggan, marketing, gudang barang jadi, dan produksi. Jadi mulai dari pelanggan nanti meminta produk ke marketing. Marketing meminta pengiriman ke gudang barang jadi, dan gudang barang jadi nanti mengecek ketersediaannya. Jika tersedia, mereka langsung mengirimkan produk ke pelanggan, dan jika tidak tersedia, mereka akan meminta ke produksi untuk meminta barang tersebut diproduksi dan dapat dikirimkan ke customer. Siapa saja yang terlibat di sini? Yang pertama adalah pelanggan dan juga marketing. Di sini mereka yang selalu berhubungan dalam penjualan, kemudian staf gudang barang jadi, dan juga staf produksi. Oke, bagaimana proses dijalankan? Yang pertama, pelanggan meminta pengiriman produk melalui marketing. Di sini bisa by phone, bisa by chat, atau bisa juga melalui email.
Kemudian marketing meneruskan permintaan dari pelanggan ini kepada staf gudang barang jadi. Lalu staf gudang barang jadi memeriksa ketersediaan barang. Jika barang tersedia, mereka langsung mengirimkan barang ke pelanggan dan proses tersebut selesai. Dan jika tidak tersedia, maka tim gudang barang jadi akan meminta barang kepada staf produksi untuk melakukan produksi barang yang diminta tersebut. Dan jika barang itu sudah selesai produksi, staf produksi akan memberikan ke gudang barang jadi, dan gudang jadi akan mengirimkan ke pelanggan. Itu. Dari semuanya itu kita dapat menyimpulkan bahwa dalam rangkaian proses bisnis tersebut, sebuah proses bisnis pasti dimulai dari input, kemudian proses, dan diakhiri oleh output. Di mana setiap proses itu memiliki peran masing-masing dan dijalankan oleh divisi atau bagian yang berbeda. Dan setiap proses yang dideskripsikan melalui Business Process Modeling Notation ini atau BPMN terlihat bahwa setiap divisi saling berkaitan dan memerlukan kerjasama dalam menghasilkan sebuah output. Dan jika salah satu proses tidak berjalan sesuai perannya, maka akan berdampak kepada hasil yang dicapai. Oke, sekian presentasi saya mengenai analisis proses bisnis dalam perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK. Sekian dan terima kasih.